Siang. Kami mahasiswi dari STIA PGRI Dewantara Jombang mencoba untuk mewawancarai panjenengan mengenai strategi penetapan harga produk. Untuk yang pertama yang mau saya tanyakan mengenai perusahaan Bapak ini yang bernama Pancasona, Pak ya? Betul. Yang pertama, sejak kapan Pak usaha ini didirikan dan inspirasinya itu muncul dari mana, Pak ya? Jadi gini, Pancasona itu merupakan suatu perusahaan keluarga ya, yang bergerak di bidang pelayanan jasa. Karena kita menyewakan peralatan pesta, kemudian perlengkapan sound system, AC, kemudian juga dekor. Nah, sedangkan cikal bakal dari usaha ini kita mulai dan kita rintis kurang lebih sekitar hampir 30 tahun yang lalu. Lama Pak ya? Tahun 85. Kenapa perusahaan ini kita dirikan? Itu karena kita merasa bahwa kita mempunyai kemampuan dari sisi background kita yang dari teknik. Tulang abah saya itu orang teknik, lulusan ITS, teknik, jadi mempunyai kemampuan untuk merancang bangun suatu. Ya salah satunya itu peralatan pesta. Pada saat itu mungkin kita hanya berpikir yang kita kembangkan pertamanya itu adalah terop atau tenda. Ya, kita waktu itu baru memiliki, pada saat berdiri baru memiliki dua terop. Kemudian kursinya itu kurang lebih kursi plastik sekitar 50 biji. Piring yang kita gunakan untuk sewa orang pesta itu kurang lebih sekitar 200 biji juga. Yaitu karena bermodal ya sedikit nekat ya, kata orang arek itu bonek lah, modal nekat. Tapi dibarengi dengan kemauan dan kemampuan yang ada. Kita dulu kalau ngantar ke pemesanan atau konsumen yang pinjam ke kita itu kita antar pakai becak. Awalnya ya becak, karena terop 2 kan sudah. Sekarang sudah mulai berkembang besar Pak Ya alhamdulillah, dengan bertambahnya usia, bertambahnya waktu, kita
akhirnya mempunyai karyawan kurang lebih sudah 30 orang. Jadi ada yang tukang terop, tukang las, tukang kayu, penjahit, sampai yang laundry, itu kita memiliki semua. Jadi ya mungkin karena kita dilandasi oleh kerja keras serta doa yang jelas itu ya, dan kemauan yang besar, akhirnya perusahaan itu bisa selesai. Dari 2 terop yang awalnya kita miliki, sekarang itu kita memiliki, kalau dengan, karena kita kemarin juga membeli, kebetulan ada salah satu perusahaan persewaan juga yang ada di Jombang ini, yang kata orang katanya belum tikar, perlengkapan terop dan lain-lainnya kita beli. Jadi terop kita itu sekarang yang on ready, jadi yang siap untuk pasang, itu kita mempunyai 137 set yang dalam artian masih kita rancang lagi. Ada yang dari kita beli tempo hari itu kurang lebih kita 23 set, jadi hampir 160 set. Jadi untuk wilayah Jombang kita yang mungkin ya kita tidak menyimpulkan diri dari jumlah dan juga variasi perlengkapan kita yang paling besar. Kalau seperti itu menetapkan harganya itu bagaimana Pak? Kalau kita menetapkan harga, memang kita itu bicara masalah kualitas. Iya, kualitas. Nah, karena pepatah Jawa, ono rupo ya ono bondo. Iya. Ya. Jadi paling tidak kita dari sisi kualitas kita perhatikan. Jadi penampilan baik itu perlengkapan mulai terop, kemudian perlengkapan yang lainnya, sound system, itu kita bisa dikatakan cukup memadai dari sisi penampilan. Kemudian akhirnya kita mempunyai perhitungan tersendiri dari sisi menetapkan harga per itemnya itu. Kita mempunyai tolak ukur sendiri. Ya memang kadang-kadang umpama dibandingkan dengan tempat yang lain, itu kita kadang-kadang agak lebih tinggi dari sisi harga. Tapi itu tadi karena kita lebih mengedepankan masalah kualitas dan kepuasan dari konsumen. Hal itu yang bisa dikatakan dari sisi harga, orang-orang tidak memandang atau tidak terlalu diperhitungkan, karena kepuasan yang ada itu kadang-kadang mengalahkan semua nilai harga itu. Terus apa lagi Mbak? Sejauh ini apakah ada sedikit masalah-masalah yang sulit diatasi pada usaha Anda yang Ya kalau masalah itu semua usaha atau semua kegiatan. Sekarang seperti situ sendiri ya, sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi, yang masalah itu kan juga banyak. Waktu tentamen, ujian akhir semester, ujian tengah semester, mesti menghadapi satu problem. Itu saya kira semua yang kita kerjakan mesti ada masalah. Tapi masalah itu timbul bukan karena faktor teknis ataupun faktor lain, tapi karena faktor teknis. Mungkin masalah kita itu karena jumlah teror kita banyak, ya. Seperti pada bulan-bulan tertentu yang dari sisi volume pemasangan itu cukup banyak, baik itu jumlah pemasangan ataupun tempat yang harus kita pasang. Akhirnya masalah itu timbul karena kita kesulitan membagi tenaga. Nah, seperti contohnya bulan November, Desember kemarin, alhamdulillah dari jumlah pasangan. Tapi saya juga bersyukur bahwa masyarakat di Jombang ataupun di luar Jombang itu masih memberikan kepercayaan pada kita untuk melayani keinginan dan kebutuhan mereka. Karena ya itu tadi, karena keterbatasan SDM ya, kita sebetulnya itu bukan kesulitan, tapi merupakan suatu tantangan. Bagaimana caranya kita mengatasi saat-saat kritis seperti itu tadi ya. Tapi nyatanya meskipun kita itu kemarin itu pemasangan jumlahnya itu waduh luar biasa banyak, tempat tumpang tindih waktunya, tapi semuanya teratasi. Nah ini kita skopnya konsumen atau pelanggan itu bukan hanya di wilayah Jombang. Kita pernah sampai ke Cepu, Jawa Tengah, Bojonegoro,
Mojokerto itu sudah hal yang biasa, Pasuruan. Nah, itu pernah dalam satu hari pemasangan di tempat lain itu menyebabkan kita sampai kehabisan stok terop. Benar Mbak, jadi stok kita yang 137 yang ready untuk kita pasang itu sampai habis. Jadi kita untungnya masih mempunyai cadangan beberapa komponen ataupun properti yang bisa kita pakai untuk tempat lain kita usahakan. Tapi ya itu tadi, meskipun pegawai kami itu mengalami lembur, kalau lembur perusahaan paling 2 atau 3 jam ya, setelah jam kerja jam 4, jam 5 ya. Tapi kita lemburnya itu bisa dikatakan hampir 24 jam. Iya, anak-anak berangkat pasang tempo hari itu ya jam 7:30 pagi. Karena waktu itu bersamaan, banyak jumlahnya, juga tempatnya di mana-mana. Itu sampai pulang itu setelah subuh 4:30 jam 5, bahkan pernah ada sampai jam 7 pagi. Itu pasang di daerah utara, daerah Lamongan sana itu. Nyampe sini jam 7 pagi. Akhirnya sebagian tim kami, kan kita kerja itu terbagi dalam beberapa tim. Ya, salah satu tim itu kita usahakan untuk kita berikan untuk masa istirahat. Artinya setelah istirahat, siang setelah lohor, mereka sudah datang lagi, fresh badannya kerja. Iya. Jadi itu kesulitannya. Kalau untuk yang sifat yang lainnya sih, alhamdulillah bisa kita handle. Kalau itu kan mengenai penetapan harganya tergantung kualitas yang Iya. kita ya. Iya, jadi kita mempunyai beberapa komponen kalau ukurannya Mbak ya. Yang jelas barang kita itu kan hanya menyediakan jasa, jadi tidak cepat habis kan. Iya. Cuman kita pertimbangkan dengan harga itu kita tentukan salah satunya itu yang menjadi pokok itu adalah merupakan nilai penyusutan. Penyusutan itu kan kita ambil kurang lebih 5-7% dari biaya pembuatan. Ya. Kemudian juga ongkos tenaga kerja anak-anak, ongkos sopir, transportasi, sisanya untuk saya. Ya gini Mbak, jadi sebetulnya banyaklah yang jadi kita acuan ya, tapi yang paling mendasar ya itu kan. Ya, tapi kita juga mempertimbangkan dengan harga pasar yang sudah ada. Jadi kalau di ini salah satu misal contohnya, kalau wilayah yang lain atau perseroan lain terop sama satu misal 100 mereka. Nah, kita hitung 100 yang merupakan batasan minimal yang paling bawah. Nah, karena ya itu tadi ongkos kerja tenaga kita dibandingkan dengan perusahaan lain, apakah sudah tergolong tinggi. Jadi upah buruhnya itu juga jadi tergolong tinggi. Kalau itu kan ada biasanya ya, kalau pelanggannya misalnya cerewet atau menyekolnya gitu Pak. Ya sini tuh bisa mengatasinya apa? Yang cerewet itu biasanya ibu-ibu. Oh iya, pasti. Iya enggak, tapi ada yang apa? Perasaan diskriminatif enggak. Jadi memang kita anggap bahwa konsumen ataupun pelanggan itu merupakan sebagai raja. Nah, kita sebagai orang yang memberikan suatu pelayanan, kita harus mau mendengarkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Ya. Ini dari konsumen itu harus kita perhatikan. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan kita memberikan pandangan yang lain ataupun masukan, karena bagaimanapun juga kalau hanya keinginan tidak didasari dengan masalah teknis pemasangan ataupun pembuatan asal ya, itu tadi kadang-kadang ada juga, ini pernah kejadian juga seperti di tempat yang ya itu sudah beberapa tahun yang lalu ya, itu antara orang tua ini kebetulan yang punya hajat nikah, orang tua laki itu punya keinginan kayak gini, yang ibunya kayak gini, terus anaknya sendiri yang mau menikah itu juga punya keinginan sendiri beda. Nah
awalnya tenda yang waktu kita pasang itu menghadap ke utara, Iya. karena itu merupakan keinginan orang tua laki-laki bapaknya ya. Setelah ibunya datang, "Lu kok kayak gini ya? Harusnya menghadap ke sini." Waduh, nah, itu harus kita rubah. Kita rubah itu kan tidak harus kita putar, itu tidak mungkin. Kalau sudah terpasang banyak kita bongkar dari awal. Nah, itu otomatis mempengaruhi dari ongkos kerja juga. Jadi 2 kali Pak ya? Iya. Nah, setelah kita pasang sesuai dengan keinginan ibunya, anaknya yang mau menikah bilang, "Oh, kok kayak gini ya? Warnanya kan harus kayak gini." Warna kayak kuis ataupun slayer yang kita pasang nggak sesuai antara orang tua dengan anak. Akhirnya kita turuti. Tapi ya itu tadi kita berikan penjelasan bahwa bagaimanapun juga Bu, sebelumnya ya itu jadi pembelajaran buat kita juga. Bahwa kita nantinya pada saat proses untuk pemasangan jauh-jari sebelumnya itu harus kita satukan visi dan misi baik itu orang tua, anak dengan kita. Jadi jangan sampai hal seperti itu terjadi. Kalau cerewet itu biasa Pak. Oh iya. Baik, sekian dari kami. Sudah. Iya, Tidak ada pertanyaan lagi? Udah, semuanya sudah mencakup semuanya. Oh gitu ya. Terima kasih atas kedatangan. Dapat malah suatu hari ataupun suatu kesempatan kalau kita dibutuhkan untuk bercerita ataupun memberikan informasi kita.